you. Saat ini aku sedang berada di kota Semarang, tepatnya di depan Gedung Lawang Sewu. Kamu pasti pernah mendengar gedung satu ini. Beberapa tahun lalu, gedung peninggalan Belanda ini sangat populer, terutama di kalangan warga kota Semarang. Bukan karena sejarahnya yang panjang, arsitektur khas kolonial, tapi juga karena kisah-kisah seram yang menghantui gedung peninggalan Belanda ini. Waktu berlalu, Lawang Sewu kini berubah menjadi tempat wisata sejarah. Orang-orang mungkin mengenal gedung ini dengan nama Lawang Sewu. Dalam bahasa Jawa, Lawang Sewu artinya 1000 pintu. Namun, bukan hanya karena namanya Lawang Sewu, tidak berarti gedung ini benar-benar mempunyai 1000 pintu ya. Faktanya, Lawang Sewu hanya memiliki 429 pintu. Tapi, sama seperti kebanyakan gedung Belanda lainnya, Lawang Sewu memiliki banyak jendela besar yang jika dilihat dari jauh akan terlihat seperti pintu. Dan itulah alasan kenapa orang-orang menyebut gedung ini sebagai Lawang Sewu. Berbeda dengan sekarang, Lawang Sewu dulu merupakan kantor administrasi NIS, yaitu sebuah perusahaan kereta api swasta asal Nederland. Kantor NIS pertama berada di stasiun Semarang, tapi karena tempat itu tidak mencukupi, pemerintah Belanda akhirnya memutuskan membangun gedung baru. Pembangunan kantor administrasi NIS dimulai pada tahun 1904 dan selesai di tahun 1907. Pembangunan diawali dengan penggalian tanah sedalam 4 meter, kemudian menggantinya dengan lapisan vulkanis yang membuat bangunan ini jadi anti gempa. Di balik hingar-bingar pekerja perusahaan kereta api, Lawang Sewu juga memiliki sisi kelam yang jauh dari kesan sebuah perkantoran. Selain lantai 1 dan 2 berfungsi sebagai perkantoran, kantor ini juga memiliki ruang bawah tanah dan lantai 3. Lantai 3 berupa loteng dan ruang bawah tanah yang berfungsi sebagai penjara bagi para tahanan di masa penjajahan. Ketika Indonesia jatuh ke tangan Jepang, ruang bawah tanah dan loteng ini menjadi penjara paling kejam bagi orang Nederland. Setelah merdeka dari Jepang dan Belanda, secara otomatis kantor administrasi kereta api ini jatuh ke tangan Indonesia. Oleh pemerintah, gedung ini kemudian difungsikan sebagai kantor PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Kemudian beralih fungsi menjadi kantor Badan Prasarana Komando Daerah Militer dan kantor wilayah Kementerian Perhubungan Jawa Tengah sebelum akhirnya dikosongkan pada akhir tahun 90-an. Yang namanya bangunan tua, besar, dan kosong tidak akan lepas dari kisah-kisah misteri. Hal yang sama juga terjadi pada Lawang Sewu. Setelah kosong bertahun-tahun, gedung peninggalan Belanda ini jadi tidak terurus dan terlihat menyeramkan. Tidak heran jika akhirnya beredar banyak kisah mistis yang menghantui Lawang Sewu. Dan gedung ini sempat dinobatkan sebagai bangunan paling angker. Namun setelah melakukan pemugaran dan renovasi, sekarang Lawang Sewu menjadi tempat wisata bersejarah. Tidak ada lagi ruangan gelap dan berbagai penampakan menyeramkan. Yang ada adalah bangunan indah peninggalan Belanda yang kaya sejarah. Jika kamu ingin berkunjung dan melihat kemegahan Lawang Sewu, bisa datang dari pukul 7 pagi sampai pukul 9 malam. Untuk tiket masuk, pengunjung hanya perlu membayar Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 bagi anak-anak. Untuk bisa menjelajahi ruang bawah tanah, kamu harus menyewa tour guide dengan membayar biaya tambahan sebesar Rp30.000.